Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a warasatal anbiya. Wassalatuhu wassalamuhu ala imamil anbiya wal atqiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kita tentang profil Madzhabul Arba'ah atau imam fikih yang 4 orang yang terkenal dengan sebutan Madzhabul Arba'ah. Tapi sebelumnya mohon tekan like, subscribe untuk rahmatul ummah. Yang kedua, Madzhabul Arba'ah yaitu yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dilahirkan di Madinah pada tahun 164 Hijrah. Ya. Pada tahun 164 Hijrah dilahirkan seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijrah. 16 tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hanifah, lahirlah di Madinah ulama besar juga yang bernama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal wafatnya pada tahun 241 Hijrah. Jadi usia beliau itu 77 tahun. Apa keistimewaan beliau? Salah satu keistimewaan beliau adalah di antaranya selama 70 tahun itu beliau sudah mengajar di Madinah. Berarti umur 7 tahun itu beliau sudah mengajar. Udah hebat. Kenapa? Pengalaman mengajarnya selama 70 tahun. Sedangkan usia beliau adalah 77 tahun. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Salah satu keistimewaan daripada pribadi seorang Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu wa ahodal ilma min sab'i mi'ati sayhin. Beliau itu mempunyai guru sampai-sampai 700 orang guru. Coba, zaman sekarang adakah santri mempunyai guru 700 orang? Masya Allah. Kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari dan mengambil ilmu sampai dari 700 orang guru. Maka ini intinya bahwa hidup kita dalam agama harus punya guru. Karena apa? Malam yakun lahu syaihun pasaihuhu syaitonun. Barang siapa hidupnya tidak punya guru, gurunya adalah setan. Maka kita harus punya guru sholat, harus punya guru ngaji. Imam Abu Hanifah pun 700 orang. Maka semakin banyak guru, semakin banyak pengalaman, dan semakin banyak ilmu. Juga salah satu keistimewaan beliau, di antaranya, sering sekali beliau dalam tidurnya itu selalu bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan orang yang selalu bermimpi dengan bertemu Nabi dalam tidurnya? Orang tersebut termasuk orang yang bahagia. Ya. Karena tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Nabi walaupun lewat mimpi. Sabda Nabi SAW, man ro'a fil manami faka'annama ro'ani fil hayat li'anna syaitona la yatamassaluli. Barang siapa yang bertemu dengan aku walaupun dalam mimpi, maka seakan-akan dia melihatku ketika aku masih hidup. Karena apa? Setan tidak bisa menyerupai wajahku. Coba kita
belajar dari sejarah, baca dari sejarah, Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun bisa menaklukkan setan, bisa menaklukkan jin, tapi jin itu sendiri sampai-sampai bisa menyerupai wajah Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Kalau baginda Nabi SAW tidak mungkin bisa ditiru wajahnya oleh setan. Maka bahagialah kalau orang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Maka alangkah herannya kalau saya dengar ada orang yang selalu menghina madhab. Untuk apalah kita taklid atau menurut ibadahnya kepada madzhabul arba'ah. Mereka kan orang-orang biasa. Betul sekali madzhabul arba'ah, 4 orang ini ahli fikih, orang biasa. Tapi yang membedakannya adalah amal-amalannya. Ketika kita ditanya, apakah kamu menghina mazhab yang 4? Apakah pernah bertemu dengan Nabi? Apakah kamu bertemu dengan Abu Bakar Siddiq dalam mimpi? Masya Allah. Ketika mereka mengakui belum mimpi sama siapapun, Nabi siapapun, maka apa dasar hukumnya? Apa alasannya untuk mereka menghina madzhabul arba'ah? Masya Allah, luar biasa. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, lahir di Madinah. Semenjak kecil pun beliau itu Masya Allah sudah dimuliakan di kalangan Madinah. Karena apa? Karena kecerdasannya ini. Maka walaupun dalam ilmu fikih perbedaan-perbedaan itu ada, dalam satu permasalahan ada yang sepakat sama, ada juga ketidaksamaan. Itulah maka sabda Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku termasuk perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Umatku itu istilahnya ada tafsiran ulama, perbedaan pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, perbedaan pendapat Imam Syafi'i, perbedaan pendapat dengan Imam Malik, itu akan menjadikan rahmat. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka akur-akur saja. Yang bertengkar itu kita, ya, yang tidak mengerti tentang keilmuan. Masya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang telah sampaikan, walaupun tausiah ini singkat, semoga bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.